Barang siapa mengadili kebenaran, dia memanggil sang yang kalah, dia akan dilupakan orang kecuali kedunguannya. Ketakutan selalu jadi bagian mereka yang tak berani mendirikan keadilan. Kejahatan selalu jadi bagian mereka yang mengingkari kebenaran, maka melanggar keadilan. Dua-duanya busuk dan dua-duanya sumber keonaran di atas bumi ini. Saya sebagai pekerja biasa, pekerja yang hari ya berangkat pagi pulang sore tanpa aktivitas lain. Saya diajak ke sini ke serikat buruh. Awalnya hanya main-main, terus dikenalkan sama ibu Mas FM, ditawarkan oleh Mbak Dian Septi sebagai salah satu penyiar. Waktu itu saya sebagai penyiar di rubrik Bollywood. Emang ya, jadi kalau penyiar Marsina FM itu pasti selalu dapat salam spesial. Itu yang emang lagi ditunggu-tunggu. Apalagi kalau ada penggemar datang bawa makanan spesial, itu paling menyenangkan. Kita ketahui di sini di Jakarta Utara ada kawasan industri besar yaitu di KPN Cakung. Di situ jumlah buruhnya 80.000 buruh dan 99%-nya adalah perempuan. Artinya ada banyak jumlah buruh perempuan yang belum terorganisir. Kita menginginkan ada terobosan yang bisa membuat kita lebih dekat terhadap buruh perempuan, bisa membangkitkan semangat buruh perempuan untuk berani berorganisasi. Jadi kemudian ya salah satu terobosannya ini adalah Marsina FM ini. Kita dirikan Marsina FM sebagai persembahan kami untuk mengorganisir buruh-buruh perempuan. Mayoritas buruh itu tidak bisa mengetahui isu terkini perburuhan kalau kita tidak sosialisasi. Nah, itu bisa mereka dengarkan lewat siaran radio. Handphone menjadi salah satu pilihan karena di situ bisa Google, bisa buka apa saja. Tetapi kami ingin menyebutkan bahwa ini hal yang berbeda karena ada komunikasi aktif antara penyiar dengan pendengarnya. Ya, jadi Marsina FM itu didirikan pada tahun 2012. Banyak persoalan terkait buruh perempuan, tidak hanya persoalan di pabrik seperti penanggungan seperti upah murah, lalu kemudian buruh tidak dibayar, kontrak seumur hidup, kemudian pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, dan tidak adanya cuti hamil, cuti keguguran, dan cuti melahirkan, yang itu dialami oleh teman-teman buruh perempuan dan mempersulit teman-teman buruh perempuan untuk berorganisasi karena begitu banyak hambatan. Dibutuhkan keberanian lebih bagi teman-teman buruh perempuan untuk bisa lepas atau bisa mengatasi hambatan tersebut secara kolektif. Karena itu dibutuhkan media komunitas. Dalam artian media komunitas bisa mendorong teman-teman buruh perempuan untuk berbicara, menyuarakan apa yang selama ini tidak berani disuarakan. Nah, kami merasa radio komunitas adalah media yang tepat untuk melatih buruh-buruh perempuan berbicara. Langkah kami di Marsina FM ini beriringan dengan pengorganisiran MBLP sebagai serikat buruh. Jadi apakah ada pengaruhnya perjuangan yang dilakukan oleh BLP dengan apa yang dilakukan oleh Marsina FM? Menurut saya keterkaitannya adalah Marsina FM support dalam hal kampanye dan pemberitaan di media. Pendiri Marsina FM adalah pendiri atau pengurus Federasi Buruh Lintas Pabrik, Serikat Buruh. Tetapi penyiar Marsina FM beberapa di antaranya ada yang juga anggota dari serikat lain. Jadi memang kami mewadahi teman-teman buruh perempuan dari berbagai serikat. Peduli untuk perusahaan gitu buat ibu-ibu yang hamil, buat buruh perempuan deh. Perempuan ya. Ya, aku sih berharap pojok kasih Penting untuk banget ini ya. untuk pasca melahirkan. Itu yang sangat penting karena seandainya mereka tahu sebagai ibu menyusui yang tidak bisa memberikan ASI ke pada bayinya itu sangat menderita gitu. Kenapa kita mengambil space banyak terhadap isu-isu perempuan? Perempuan punya kekhususan persoalan problem di pabrik, di rumah tangga, di masyarakat.
Nah, konsekuensinya adalah semakin banyak urusan-urusan atau problem-problem harian yang terkait perempuan. Tidak hanya buruh, maka mau tidak mau adalah mengadvokasi persoalan-persoalan perempuan. Nah, ini kemenangan kolektifnya itu adalah solidaritas, misalkan ketika ada korban KDRT. Jadi beramai-ramai mendatangi rumah korban, menyelamatkan korban. KDP, kekerasan dalam pacaran, lalu misalkan korban perkosaan, terus anak nggak pulang-pulang, entah kenalan di Facebook, kenalan sama siapa, anak dulu gitu. Nah, itu kita cari. Menang dalam hal berhasil menyelamatkan atau kemudian mengurangi, jadi berhenti lagi tidak memukul misalkan. Atau kemudian teman-teman jadi bisa bernegosiasi dengan suami untuk bisa berbagi kerja supaya bisa berorganisasi dan bersiaran. Nah, itu betul-betul kemenangan kolektif, sekalipun kemenangan kecil ya. Apa yang kita inginkan ini tentu serikat yang bisa memecahkan ya, karena kalau kita tidak berserikat kita tidak bisa menuntut apa-apa pada perusahaan. Iya. Tantangan yang gue alami sih dari keluarga, karena aku juga berumah tangga, aku sudah beranak gitu, jadi aku merasa waktu itu sangat berharga karena aku harus meninggalkan anak di rumah, harus bekerja, juga membagi waktu untuk organisasi serikat buruhnya, khusus untuk mengkoordinir kawan-kawan ini yang setiap harinya hanya berkecimpung di mesin gitu, yang hanya mikirin target, gak pernah mikirin bagaimana kelangsungan hidupku nanti gitu. Jadi aku punya gagasan untuk ingin kawan-kawan ini bisa bernasib lebih baik daripada sekarang. Kita ini sekarang ada dalam arena hubungan industrial yang tidak pasti. Ini membuat mayoritas buruh itu ketakutan berorganisasi. Karena kalau ketakutan mereka berorganisasi, ketakutan mereka adalah kehilangan lapangan pekerjaan. Kalau mereka tidak berorganisasi, artinya mereka tidak mempunyai ilmu bagaimana untuk berjuang. Bagaimana mereka mempunyai wadah untuk berjuang kalau mereka tidak berorganisasi. Jadi siapapun yang terlibat dalam serikat buruh, apalagi dia pengurus, selalu dapat ancaman, selalu ditindas. Kalau kita melawan pun, kita tidak melawan pun salah ya. Lebih baik kita melawan. Kita harus keluar dari arena ketakutan. Rakyat ini harus mulai berpikir untuk keluar dari perjuangan-perjuangan ekonomis. Harus keluar dari perjuangan yang hanya berpikir bagaimana soal upah, bagaimana soal kontrak, bagaimana soal jam kerja, bagaimana soal PHK, bagaimana soal penggusuran. Kita jangan hanya terfokus dengan persoalan-persoalan rakyat yang itu. Ini ada satu sistem yang dia memang digunakan oleh pemerintah kita. Sistem yang memang tidak merakyat, tidak dipakai untuk mensejahterakan rakyat. Yang ganti ya harus sistemnya. Pemerintahnya ya harus ganti, tapi apakah rakyat sekarang sudah sanggup? Belum. Kapal itu terus melaju, layar-layar mulai diturunkan, dengan cepat membelok ke kanan, bergerak hanya dengan kekuatan dayung juga layar kemudi. Tidak nampak lagi lunas itu menerjang alun dan ombak pada sudut lebih besar daripada semula, dan semua alun dan ombak terus juga berkejar-kejaran tersebut dulu untuk menghantam pesisir utara Pulau Jawa. Untuk kepala produksi itu yang harusnya memahami mana yang lebih harus diperhatikan gitu, karena untuk ibu hamil itu harusnya ditempatkan di satu lane yang khusus gitu. Bagaimana supaya bertahan misalkan dengan 2,5 km supaya nggak tergerus, itu sepertinya butuh gerakan luas. Jadi masa depan media komunitas selain hidupnya komunitas itu adalah konsolidasi dari media komunitas itu sendiri. Bukan hanya radio komunitas, tapi juga media-media komunitas yang lain, jurnalisme warga itu. Ini harus hidup. Nah, kalau di Jakarta aku merasa sendirian ya, jadi gimana ya? Dan setelah ini ada itu ya, rubrik. Setelah ini ada rubrik lagu daerah. Nah, teman-teman silakan dengan Nusantara lagu rubriknya. daerah Nusantara, ya lagu Nusantara. Nanti bisa bertemu dengan Salira. Selamat malam.
bertahan atau tidaknya radio komunitas tergantung pada hidupnya komunitas, aktivitas komunitas, partisipasi komunitas, dan konten konten media komunitas yang dia punya ciri khas tersendiri itu adalah muatan lokalnya itu, kekhususannya. Misalkan Marsina FM kekhususannya di buku perempuan. Yang paling penting itu adalah dari luar anggota. Jadi kita itu selalu itu yang kita tekankan. Karena kekhawatiran dana dari luar itu kan selalu kekhawatirannya adalah merusak partisipasi kolektif itu loh. Jadi bagaimana supaya terus hidup, kita tuh punya pengalaman dan setahun kita tidak ada dana dari luar tuh nyatanya juga cukup. Ya apa aja lah dikerjain. Jadi semangat kita mengalahkan media mainstream, semangat kita. Karena media mainstream isinya adalah iklan untuk membeli produk, untuk memperkaya satu orang dua orang. Bukan bagaimana mensejahterakan banyak orang. Kalau kita sukses di Marsina FM, kita ingin punya TV komunitas, ingin punya. Tapi sementara ini kita mau memaksimalkan Marsina FM. Aku berharapnya itu Marsina FM itu bisa didengar oleh semua kalangan, elit maupun kalangan paling bawah. Bukan hanya di Jakarta, bisa di luar kota, dan bisa sampai pelosok-pelosok daerah, supaya di daerah-daerah itu mengerti bahwa perempuan itu nggak harus berdiam diri di rumah, bahwa perempuan itu juga harus bangkit,